Welcome to channel Nagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Putri Yuliasa, NPM 23210810. Saya mahasiswa Universitas Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas IPS dengan mata kuliah fikih dasar dan dosen pengampu Muhammad Irfan SHI MSc. Mari kita simak video selanjutnya. Materi yang pertama tentang fikih siyasah dan fikih syariah. Pengertian fikih siyasah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari aturan-aturan hukum syariat berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari umat muslim, mulai dari kelahiran hingga kematian. Dan ada pula pengertian siyasah syariah. Syara etimologi berasal dari kata syara yang berarti sesuatu dan bersifat syar'i dan dapat diartikan dalam peraturan politik dan membawa manusia ke maslahatan. Selanjutnya, dasar hukum Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stazab bi rabbihim wa aqimus sholata wa amru syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya, tentang analisa yang pertama, dasar teologis berpedoman pada Al-Quran hadis yang isinya tentang keadilan, amanah, dan ketaatan dalam surat Asy-Syura ayat 38. Contoh di Indonesia, keputusan musyawarah diambil dalam bidang DPR, MPR, dan rapat pemerintahan daerah, di mana pihak berkumpul dalam memutuskan pembahasan bagi masyarakat. Materi yang kedua tentang sumber pendekatan kajian fikih siyasah. Yang pertama ada Al-Quran seperti ayat-ayat yang mengatur keadilan, amanah, dan kepemimpinan. Yang kedua ada hadis adalah pedoman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan para ulama. Yang keempat ada kias, analogi, dan membandingkan suatu perkara yang sudah ada hukumnya. Dan ada kajian pendekatan. Yang pertama kajian pendekatan kontekstual, pendekatan tekstual, dan pendekatan kemaslahatan. Dasar hukum ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kahanta fa'udhum bainahum bilqis innallaha yuhibbul muqsis. Artinya, jika mereka datang kepadamu untuk minta putusan, maka putuskanlah di antara mereka secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Selanjutnya, analisanya yang pertama ada peran sumber kajian hukum politik, yang kedua ada peran pendekatan dalam tantangan mutualisasi hukum Islam, yang ketiga ada itu realisasi tentang tantangan di dalam hukum modern. Contoh di Indonesia-nya itu seperti undang-undang sebagai perbankan syariah, yang kedua seperti Pancasila sebagai ideologi negara, yang ketiga pembentukan mahkamah, yang keempat pengelolaan zakat dan wakaf. Materi yang ketiga tentang ketatanegaraan dalam sejarah Islam, cara mengatur pemerintah dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam, mulai dari keadilan dan kesejahteraan pada masa Nabi Muhammad SAW hingga diteruskan oleh pemimpin seterusnya. Lalu berdasarkan ajaran Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Artinya, Allah memerintahkan kamu berbuat baik dan adil dan berbuat kebajikan. Selanjutnya analisanya itu yang pertama keadilan dan kesetaraan, yang kedua musyawarah, yang ketiga tanggung jawab pemimpin, yang keempat etika dan moral. Dan contoh di Indonesia itu seperti keadilan sosial, itu program bantuan dan pemanfaatan ekonomi. Yang kedua nilai Pancasila seperti etika yang menghargai kemanusiaan dan keberagaman. Materi yang keempat tentang konsep tertinggi dalam sejarah pemerintahan Islam. Islam mulai pada abad ke-7 di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, lalu disebarkan agama Islam mulai dari jalur perdagangan dan jalur dakwah. Dasar Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang mendorong anak yatim dan tidak memberi makan anak miskin. Selanjutnya, analisanya yang pertama kelahiran Islam, perkembangan Islam, ekspansi awal, dan penyebaran di Asia Tenggara. Contoh di Indonesia itu, masuknya Islam pertama kali di Indonesia melalui jalur perdagangan, yang kedua kerajaan Islam pertama, yang ketiga pengaruh budaya. Materi yang kelima tentang siasat dusturian yang membahas tentang undang-undang dasar negara dan berkaitan langsung dengan konstitusi. Dasar Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stazab bi rabbihim wa aqimus sholata bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Analisa itu yang pertama keadilan sosial, yang kedua keputusan musyawarah dalam pemimpinan. Nah, contoh di Indonesia-nya itu seperti pemberantasan korupsi. Materi yang terakhir tentang siasah dauliyah adalah konsep dalam politik Islam yang berhubungan dengan hubungan internasional. Selanjutnya, dasar hukum hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diberi pertanggungjawaban atas pemimpinnya. Selanjutnya, analisanya yang pertama konsep dasar siasah dauliyah, yang kedua tantangan implementasi. Contoh di Indonesia seperti hukum syariah di Aceh, yang kedua Majelis Ulama di Indonesia. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.